Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Kembali kita bertemu dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian Penatua GKI Cikarang, periode 19 Mei 2025. Tema renungan pagi ini adalah hikmat, membebaskan kita dari perangkap. Nats firman Tuhan diambil dari Amsal 2 ayat 10-11, demikian firman Tuhan. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Berbicara tentang pengalaman terbebas dari perangkap kejahatan dalam dunia digital pada saat ini, saya teringat nih pada beberapa bulan yang lalu ketika anak kami merintis jualan online. Dia menerima order dari seorang pembeli yang menyertakan bukti pembelian berupa foto transfer bank senilai harga dari barang yang dimaksud ya. Kemudian dalam jangka waktu yang hanya 1 jam saja, pembeli tersebut memaksa untuk segera dikirimnya barangnya tanpa memberi kesempatan untuk memverifikasi kebenaran daripada bukti transfer tersebut. Pembeli tersebut mendesak terus dengan nada ancaman nih. Jika tidak segera dikirimkan, maka ia akan melaporkan ke pihak berwajib atau meminta anak kami untuk melakukan transfer uang kembali ke rekening pembeli tersebut. Dalam kondisi panik ya dan penuh tekanan, ya anak kami tetap berusaha nih untuk melakukan verifikasi bukti transfer bank tersebut terlebih dahulu. Ternyata setelah dilakukan pengecekan, benar tidak ada uang yang masuk di rekeningnya. Dan foto bukti transfer itu adalah palsu dan merupakan hasil editan dari rekening fiktif. Ketika anak kami mencoba menghubungi pembeli tersebut untuk meminta klarifikasi ya, pembeli langsung mematikan percakapan dan memblokir nomor telepon anak kami. Bapak Ibu, pengalaman ini mengingatkan saya pada Amsal 2 ayat 10-17 mengenai faedah mencari hikmat. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa manusia memerlukan hikmat dalam kehidupannya? Amsal mengatakan karena hikmat dapat menjauhkan kita dari tindakan yang jahat dan berbagai tipu muslihat. Menjauhkan kita dari perbuatan menyimpang dan jalan kegelapan. Menjauhkan kita dari sikap hidup tidak bermoral dan menjauhkan kita dari ketidaksetiaan dan perbuatan dosa yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya di dalam dunia usaha serta relasi dengan rekan kerja terkadang tidak selalu mulus-mulus saja. Dalam hubungan keluarga dan pertemanan pun tidak selalu baik-baik saja. Dunia makin jahat, dosa makin marak, bahkan manusia abai untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral kehidupan. Manusia tidak mampu melepaskan diri dari perangkap atau jerat dosa. Saat ini pola kehidupan zaman digital seperti validasi melalui media sosial, segala sesuatu yang serba instan, egosentris, hedonisme, fear of missing out ya, atau semboyan YOLO, you only live once, membuat manusia terperangkap pada standar hidup dunia yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menyebabkan kita masuk dalam perangkap atau jerat dosa ini? Ada 3 perangkap atau jerat dosa. Perangkap yang pertama adalah keputusasaan. Kekecewaan hidup membuat kita putus asa dan hilang pengharapan. Akhirnya kita memilih jalan pintas dan menghalalkan segala cara demi sebuah pencapaian. Dan kita menyadari kita gagal mempercayai rencana Allah. Perangkap yang kedua, ketidaksetiaan.
Rusaknya relasi antar manusia itu menghancurkan kesetiaan. Kita gagal, Bapak Ibu, mempercayai janji Tuhan dan kita berubah setia kepada Allah. Perangkap yang ketiga, ketidakkudusan. Beban hidup yang menekan ketidakmampuan manusia di dalam mengontrol, mengendalikan diri sendiri, membuat kita pada akhirnya berkompromi pada kekudusan hidup, sehingga kita menjadikan hidup kita terpisah dari kasih Allah. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Hikmat di dalam Amsal 2 ayat 10-17 mengajarkan kepada kita untuk kita dapat lepas dari perangkap atau jerat dosa itu. Yang pertama adalah kita minta hikmat dari Tuhan. Mulailah segala sesuatu dalam hidup Anda dengan doa kepada Allah. Kita belajar untuk mencintai juga firman Tuhan. Dan mintalah Tuhan untuk menuntun hati dan pikiran kita. Yang kedua, hiduplah dengan bijaksana. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri atau manusia, walaupun kita punya pengalaman yang panjang. Kita selalu minta pertolongan Roh Kudus dalam setiap langkah juang kita, dan kita tetap memprioritaskan Allah sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah perkataan Amsal, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, supaya engkau terlepas dari jerat dunia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami hidup bijaksana. Tuhan, besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.